yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, teman-teman semuanya, anak-anak SMK Bina Kerja yang saya banggakan dan saya cintai, ya, yang saya hormati ada Ustadz Ilham dan Ibu Wahyu. Ya. Oke, teman-teman, nanti selama kajian fokus dulu ke materi. Nanti setelah selesai baru nanti ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan, boleh di unmute kembali ya. Nah, untuk materi nanti di mute dulu aja, biar fokus semuanya ke materi yang insya Allah disampaikan ada saya dan ada Ustadz Ilham, ya. Salam dan salam semoga tercurahkan pada baginda Allah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kalau tadi kita awali dengan sholawat, kurang sih kudu sholawat. Nah, ini salah satu bentuk kecintaan sebenarnya. Jadi salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah dengan membacakan sholawat. Ya, keberkahan sholawat itu bukan Nabi yang membutuhkan, tapi justru kita, ya, pengikutnya yang kemudian membutuhkan sholawat. Ya, keberkahan dari sholawat itu. Ya, Ustaz Ilham pernah menyampaikan bahwa ketika kita membacakan sholawat itu seperti kemudian kita menuangkan air di dalam gelas yang sudah penuh. Apa yang terjadi ketika kita menuangkan air kepada gelas yang sudah penuh? Berarti kan leber, ya, cairnya leber. Nah, cair air itulah yang kemudian kembali kepada kita kan gitu. Maksudnya apa? Sholawat itu keberkahannya, ya, tidak dibutuhkan oleh Rasul karena Rasul sudah ma'asum gitu. Nah, keberkahannya justru kembali kepada kita yang membacakan sholawat kepada beliau gitu. Nah, maka maka dari itu sebenarnya kita yang membutuhkan sholawat, kita yang kemudian mendapatkan keberkahan dari sholawat. Karena apa? Karena bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi teman-teman, tidak sekedar kemudian kita membaca sholawat, ya, dari lisan kita. Agak bentuk cinta kita kepada Rasul itu adalah eh, se apa namanya, cinta yang cinta cinta itu dibuktikan kan. Cinta itu harus dibuktikan. Kalau misalnya cinta itu hanya kemudian dari bibir, ya semua bisa. Semua orang bisa. Tapi cinta itu butuh dibuktikan. Ya, dibuktikan dengan apa? Dengan aksi kita. Ya, dengan perilaku kita. Nah, itu bukti cinta berarti. Nah, begitupun dengan Rasul, ya. Ketika kita cinta kepada Rasul Muhammad SAW, maka bukti cintanya tidak sekedar kemudian kita mengucapkan salawat dari bibir-bibir kita, dari mulut-mulut kita, tapi dengan aksi kita, dengan perbuatan kita. Apa yang kemudian menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengikuti ajaran yang beliau ajarkan kepada kita. Apa itu ajarannya? Ya Islam. Rasul itu Nabi Muhammad SAW itu seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Mengajarkan Islam kepada umat manusia. Ya, mengajarkan Islam kepada umat manusia. Artinya apa? Sebenarnya kemudian yang dibawa oleh Rasul itu adalah risalah, ajaran Islam itu sendiri yang kemudian hari ini kita sudah ikuti, betul nggak? Hari ini semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tinggal menjalankan apa-apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sholat, nah, puasa, nah, kan gitu. Ya, kalau bukti cintanya kemudian hanya sekedar, ya, saya mencintai Rasul, kemudian membaca salawatnya dan seterusnya, tapi entah sholat, entah puasa, apa yang diikuti? Jadi kalau orang yang kemudian cinta itu kan dibuktikan. Kalau misalnya fans MU yang sedang patah hati, fans MU atau fansnya Liverpool yang sedang bubuk karena kalah beberapa gol,
atau fans Barcelona atau fansnya Real Madrid dan seterusnya. Fans kan tidak sekedar kemudian, oh ya saya mendukung fans apa klub bola saya, tapi kan bukti fans itu kemudian nonton bola, anak apal pemainnya, sah unggul, bintang-bintang pemain sepak bolanya dia tahu dan seterusnya. Itu kan fans. Sampai begitu, ya. Yang kemudian itu ada di dunia saja, sampai kita kemudian mengikuti perkembangan klub sepak bola misalnya. Misalnya. Atau di lokal Indonesia itu ada Persib, ada Persija, ada Persebaya, ada di Arema Malang dan seterusnya, ya. Banyak klub-klub bola yang kita mungkin di antara kita ada yang kemudian fans di antara klub-klub bola itu. Saya termasuk fans bola misalnya. Nah, bukti cintanya fans bola itu kan sampai mengikuti berita-beritanya sampai dan seterusnya. Nah, bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Nah, jawabannya cukup mudah sebenarnya. Rasul hanya meminta kita untuk mengikuti, ya, ajaran yang beliau bawa, yaitu Islam. Ya, Islam yang kemudian kita sekarang kemudian menjadi bagian dari diri kita karena kita menjadi seorang muslim. Apa itu muslim? Ya, orang yang beragama Islam kan. Nah, maka kita diberikan kewajiban oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk mengikuti Islam. Nah, apa Islam yang dimaksud di sana? Ya, Rasulullah kemudian menyampaikan itu sampai kemudian ayatnya jelas dalam Al-Qur'an, udkhulu fi silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam fi silmi kafah dengan secara menyeluruh, maksudnya ulah setengah-setengah gitu. Ya, Islam orang ulah setengah-setengah gitu. Namun sholat 5 waktu, ulah sholat duhur unggul atau sholat maghrib unggul, isya bablas, subuh komo kaliwat, lohor asar poho, minimal sholat kan berarti. Nah, udkhulu fi silmi kafah, maksudnya masuklah kalian kepada Islam yang menyeluruh, kabehna gitu. Tidak seperti ulah siga parasmanan. Apal parasmanan? Datang ke undangan, orang nggak parasmanan kan? Ningali menu. Nah, menuna kan loba. Menuna kan loba. Parasmanan, ramah yang indah hukul ya. Sanguna iya dengan anak dan seterusnya kan gitu. Parasmanan berarti pilih-pilih. Nah, dalam Islam nggak bisa begitu. Dalam Islam harus fisil mikafah, harus seluruhnya, harus semuanya kemudian kita masuk ke dalam Islam. Artinya setiap hal yang kemudian diajarkan dalam Islam itu harus kita jalankan. Arek puasana, arek sholatna, arek menghormati orang tuana, ya, kemudian jujur, berperilaku jujur, tidak berbohong, ya, amanah, ya, dan banyak hal yang harus kita ikuti dalam ajaran-ajaran Islam. Nah, itu dimaksud dengan udkhul fi silmi kafah. Jadi henteu saukur tadi sholat nahukul, tapi henteu puasa, atau puasa nahukul tapi itu sholat, atau puasa sholat tapi tidak menghormati orang tua, atau dan seterusnya, kudu kabehna. Ya. Berat kabehna lagi. Tapi kan itu kewajiban, ya, dan itu bagian dari tantangan kita, ya, tantangan kita. Amun buat tantangan di dunia, naon tuh, ya, apa? Jadi kan sesuatu itu akan berharga ketika kemudian kita bisa menjalani ada tantangan. Sehingga main game, namun main game, tantangannya musuhnya rame tuh, mau rame, kira aku main game sorangan, musuhan, ya nggak sih nonton, ngomong gitu mah, kan gitu. Dalam permainan misalnya, itu kan ada tantangannya, ya, semakin berat tantangannya, semakin besar hadiahnya atau semakin besar rewardnya, kan gitu kan. Kalau main game misalnya makin besar tantangannya, makin sulit levelnya, makin besar hadiahnya dan seterusnya. Begitupun dengan kita, ya. Allah memberikan tantangan, ujian kepada kita di dunia itu untuk kemudian mengikuti ajaran-ajaran Islam itu memang berat, ya.
Karena itu tantangan. Agar apa? Agar nanti di yaumil kiamah Allah sediakan hadiahnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Kemarin saya sempat membahas terkait dengan bersegeralah untuk kemudian menjalankan ajaran Islam, ya. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, ya, yang kemudian juga Allah menyampaikan bahwa Allah menyediakan surga yang luasnya bis samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan legana surga itu gitu. Maksudnya Pak, Allah ingin memberikan kabar kepada kita bahwa surga itu luas. Ya, namun Purwakarta cek ente, kalau Purwakarta menurut kita itu sudah luas, Purwakarta letik dibandingkan dengan misalnya dengan kabupaten yang lain misalnya. Kemudian Allah mengabarkan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, lebih luas berarti. Orang kemudian menganggap Purwakarta sudah luas, surga lebih luas. Disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beramal soleh, untuk orang-orang tadi yang fisil mikafah, yang masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Maksudnya tadi orang Islam teh ente saukur Islam turunan kan, orang saukur Islam turunan mah rugi. Karena apa? Karena Imam Syafi'i menyatakan haram bagi seorang muslim itu beriman mengikuti orang lain. Maksudnya iman itu harus kemudian kita yakini sendiri. Ya, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kudu yakin tina hati orang. Kudu 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 nonggaran teh harus kemudian sampai meyakini dengan akal kita, dengan hati kita, ya, bahwa kita iman kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena orang lain. Nah, kita iman. Itu yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi'i bahwa haram kita beriman mengikuti orang lain. Namun bahasa fikih nama, bahasa agama nama taklid. Perkara iman itu bisa taklid. Orang tuh bisa ikut-ikutan kepada orang lain. Bisa. Berarti harus yakin diri sendiri. Maksudnya naon sih? Supaya tadi visil mika orang untuk ngikut untuk tuturut jalama anu terbalik bisa begitu. Ya. Jadi kita yakin pada keimanan kita sehingga kemudian kita menjalankan Islam itu secara menyeluruh, kemudian tidak tidak seperti parasmanan, ya, dan seterusnya. Nah itu teman-teman, jadi saya ingin menyampaikan di pertemuan siang hari ini bahwa udkhulu bisilmi kafah, kita harus masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan agama Islam? Nah saya ingin sedikit memberikan pemahaman yang baru kepada teman-teman, ya, bahwa Islam itu bukan sekedar kemudian agama ritual, ya. Apa yang agama ritual? Maksudnya Islam tidak sekedar kemudian ngurusin urusan sholat tunggu kan, benar tuh. Nah, Islam tidak sekedar kemudian mengurusi urusan sholat kita saja, tapi lebih jauh daripada itu. Islam itu menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Islam itu, beliau menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur urusan tiga hal. Yang pertama urusan manusia dengan Allah, berarti berkaitan dengan ibadah mahdoh, ibadah secara langsung. Mengatur urusan manusia dengan dirinya sendiri, berarti berkaitan dengan akhlak, pakaian, etika, dan seterusnya. Kemudian Islam juga mengatur urusan manusia dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Berarti berkaitan dengan muamalah, ya, bersosialisasi, berbisnis, orang bisnis dan seterusnya. Ya, itu diatur dalam Islam. Jadi tidak sekedar orang sholat tungkul kemudian Islam kita cukup dengan sholat, tidak. Ternyata Islam luas, ya, karena aturan Islam itu menyeluruh kepada seluruh aktivitas kehidupan kita, ya. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairul mahdoh. Nah
Artinya apa, teman-teman? Bahwa balik lagi ke ayat udkhulu fi silmi kafah, kita harus kemudian masuk kepada Islam secara menyeluruh itu berarti kita harus lebih banyak lagi belajar tentang Islam. Ya, orang menganggap Islam itu singkatan Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, tahu. Ternyata Islam itu tidak sekedar itu. Ya, teman-teman, makna Islam itu luas. Ya, agama Islam itu luas. Ya, jadi amun saya pernah menyampaikan bahwa dalam satu hari 24 jam urusan kita itu atau aktivitas kita itu diatur dalam ajaran Islam, memang benar kan gitu. Udang sare aya doana, ya. Kacai aya doana, rek dahar aya doana, dan seterusnya kan. Maksudnya memang begitu aturan Islam, saking luasnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kehidupan kita itu teratur. Ya. Dan itu yang kemudian menjadikan pahala bagi kita di dunia. Karena dunia mah ada ladang pahala tuh. Ya, namun ibaratkan sawah, ya, ibaratkan tanah sawah itu, ya dunia itu waktunya kemudian kita bercocok tanam, ya, nandur dan seterusnya. Nanti hasilnya panennya di yaumil kiamat. Hasilnya pahalanya akan kita nikmati di yaumil kiamat. Salatna orang teh ke di yaumil kiamat karasa. Oh, orang salat nih diselamatkan oleh salat kita, amal-amal kita. Jadi yang menyelamatkan kita itu adalah amal-amal kita. Ya. Aktivitas amal soleh kita yang menyelamatkan kita di yaumil kiamat. Jadi lobana harta di dunia mah yang di dunia hukum kecuali digunakan untuk ibadah. Aina misalnya jelema nu beunghar, ya, lamun teu dipakai jang ibadah mah uangnya atau duitna jang hanya untuk kehidupan dunia, bener tuh. Boga duit loba pakai dahar jeung dahar pun bener ya. Pakai noni, pakai beli mobil, pakai beli motor. Berarti hanya aktivitas beli hungkul. Tapi lamun misalnya lobana duit dipakai ibadah, ya, misalnya daharna pakai cara-cara Islam, ibadah. Daharna dengan berbagi kepada orang-orang fakir miskin jadi ibadah. Terus duitnya dipakai beli kendaraan, terus kendaraannya diwakafkeun jang ibadah kan jadi ibadah, semuanya jadi ibadah. Tapi kalau misalnya hanya sekedar banyak uang tapi tidak digunakan untuk aktivitas ibadah, jadi nanti nilai ibadah percuma jadi gitu. Nah, oke teman-teman, itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Nanti disambung dengan Ustadz Ilham ya. Ustadz Ilham nanti akan menambahkan kajian siang hari ini. Oke. Maka Ustadz Ilham saya kembalikan lagi di Baik Ustadz. Nah ini yang offline kemarin di hari Selasa dan hari Jumat, anak-anak sudah membuat satu pertanyaan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan pilihan yang kemudian akan dibacakan untuk kemudian hari ini kita jawab. Kebetulan ini pertanyaannya mirip-mirip nih. Dari sekian banyak pertanyaan ini mirip-mirip. Begini pertanyaannya Ustadz. Bagaimana keadaan alam semesta setelah hari kiamat? Bagaimana keadaan manusia saat hari kiamat terjadi dan apa yang akan manusia lakukan? Satu lagi ini mirip juga. Apa yang dimaksud dengan pengertian hari kiamat? Ustadz? Ini berarti temanya selain daripada tadi berislam secara kafah. Nah, ini juga berhubungan sepertinya dengan kemudian hari kiamat, Ustaz. Kita mungkin dari pengertian hari kiamat itu apa, Ustaz? Hari kiamat. Oh, jadi ayah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, Ustaz. Ya. Kalau kita bahas tentang hari kiamat kan itu sebenarnya ada dalam pembahasan rukun iman ya. Iman kepada hari akhir. Ya, hari kiamat itu hari akhir, hari di mana kemudian alam semesta ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari terakhir manusia itu hidup di dunia dan semuanya akan hancur. Tidak ada lagi alam semesta.
setelah kemudian terjadi hari kiamat. Ini sebenarnya maksud tujuan dari hari kiamat itu kan mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia. Segala lagu, segala lagu aja. Tak ada yang abadi. Ya, semuanya akan sirna, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Coba perhatikan misalnya Quran surat Al-Zalzalah ya, kalau teman-teman mau buka silahkan Al-Zalzalah. Saya sedikit gambarkan bahwa bagaimana keadaan ya dunia ketika hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Maksudnya ini gambaran. Namun orang pernah ngerasakan gempa, sieun tuh ya. Sieun ya. Bangunan bergerak begitu. Bumi ini bergerak, maksudnya guncangan itu gitu kan, gempa itu kan gitu. Bumi di mana kemudian digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita merasa takut sampai kemudian gempa-gempa yang terjadi di dunia ya beberapa waktu yang lalu itu ada yang menimbulkan tsunami dan seterusnya, itu bagian dari pengetahuan ilmiah yang diungkapkan kan, terjadi tsunami, terjadi bencana alam dan seterusnya. Itu yang terjadi. Nah, dan guncangan ini bukan sekedar guncangan yang hari ini ada, yang hari ini saja kemudian mengakibatkan banyak orang meninggal dunia dan seterusnya. Apalagi kemudian ini digambarkan di Yaumil Qiyamah. Ya. Dia zulzilatil ardu zilzalah, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Jadi tidak bukan yang hari ini. Wah, nanti lebih dahsyat. Yang hari ini itu kiamat subuh. Peringatan bahwa kiamat lebih dahsyat tinu kieu gitu. Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Namun misalnya ayeuna gunung api meletus wah, geus bisa ya bencana. Semua orang yang ada di sekitar gunung kemudian bisa jadi terkena dampak. Bahkan kemudian ada yang meninggal dan seterusnya. Kejadian gunung-gunung yang masih aktif itu ketika mengeluarkan letusannya itu wilayah di sekitarnya akan merasakan dampaknya. Baik itu di lavanya, kemudian di asapnya, dan seterusnya. Ya. Banyak yang terjadi. Apalagi ini yaumil qiyamah. Ya. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Ya. Jadi saking paniknya itu manusia bertanya-tanya. Ya. Yauma idin tuhadisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kiamat itu ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kehendak yang lainnya. Ya. Kemudian apa? Yauma idin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi nanti teman-teman akan berkelompok dengan sekelompok, bagaimana kemudian kita sering berkelompok. Ya, orang-orang soleh dengan orang-orang soleh, orang-orang baik dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang baragajul jeung baragajul, orang-orang mabok jeung mabok, ya, dan seterusnya. Jadi kelompok yang dimaksud di sini nanti di yaumil qiyamah orang-orang akan berkelompok dengan siapa? Dengan orang yang sering kita berkumpul. Kalau orang kumpul aja orang soleh, rajin sholat, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang itu. Ya. Kalau kita berkumpul dengan orang beragaju, yang jeung orang. Ya. Kemudian apa? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nanti di hari akhir itu kemudian semua alam semesta ini akan hancur.
dan akan kemudian kan banyak nama-nama dari hari akhir itu. Ada Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar itu ya hari dimana kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar berarti namanya padang mahsyar. Dikumpulkan manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir hidup itu kemudian dikumpulkan di padang itu. Ya. Apa dikumpulkan teh? Dan dikumpulkan di sana bukan sekedar ngumpul-ngumpul orang. Dan terus sampai kemudian Nabi itu menyampaikan kepada istrinya Siti Aisyah bahwa ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu mereka tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Sampai Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, emang era gitu?" Namun cek bahasa Sunda, "Ya Rasulullah, apakah tidak malu orang kemudian tidak menggunakan pakaian sehelai pun ketika berkumpul di padang mahsyar?" Ketika itu apa jawaban Rasulullah? Jangankan malu, mereka memikirkan orang atau melihat orang lain, ya. Mereka justru memikirkan dirinya sendiri bagaimana amalnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti saking naon eta? Untuk saking ketika orang tidak menggunakan pakaian kemudian berkumpul dengan banyak orang, untuk mikirkin jelema lain ningali ke dia, si eta mah kieu euy. Henteu. Saking apa? Saking cemasnya, saking khawatirnya bagaimana amalnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu dah. Jadi padang mahsyar ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dilakukan ketika hidup di dunia, gitu maksudnya. Kalau dalam ayat ini famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Maksudnya apa? Lamun orang amal soleh, sekecil apapun pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kemudian akan menolong kita di padang mahsyar, di yaumil kiamah. Ya, amal-amal kita yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Salatna, puasana, berbakti pada orang tua, dan seterusnya. Ngaji, gitu. Ikut pengajian, baca Quran dan seterusnya. Ini yang kemudian amal-amal ini yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah, kan pahalana. Karena pamai amal miskal dzarratin khairan. Kebaikan-kebaikan kita, amal-amal soleh kita yang kemudian akan menyelamatkan kita. Wa may ya'mal miskal dzarratin syarran yarah. Ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, namun misalnya amal orang salah, maksiat dan seterusnya, maka Allah pun akan membalasnya dengan balasan. Kalau orang mabok, ya balasannya ayat dan seterusnya. Maka dunia itu tadi tempat orang beramal, orang amal halusnya, halus balasannya kan gitu. Siga nanti melak seperti kita menanam. Namun kita menanam buah melon, kita dapat melon, benar tuh. Kalau kita menanam semangka, kita dapat semangka. Namun orang nanamna canggudunya canggudu, nu payet jeung bau teh eta gitu maksudnya. Jadi ya dunia itu ladang amal kita. Nah gitu. Jadi terkait dengan yaumul kiamat atau hari kiamat itu begitu. Kenapa Allah menyampaikan ayat-ayatnya terkait dengan yaumul kiamah dan hadis-hadis Nabi terkait yaumul kiamah untuk mengingatkan kita bahwa hidup di dunia itu sementara dan akan ada hari kiamat, ya, sebagai pertanda berakhirnya kehidupan dunia dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amal-amal kita. Itu paling bisa dibilang. Wah, ini udah asan nih saya. Oh, luar biasa. Jadi ada korelasinya tadi pembahasan terkait dengan harus masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dengan kemudian hari akhir. Karena nanti di hari kiamat itu, teman-teman semua, setiap amalan kita akan dihisab, akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan. Setiap kemudian amal baik, sekecil apapun, bahwa orang misalnya ke dalam dunia pernah nyokot paku di jalan,
tepira yang cangka cau supaya batur teu benang misalnya ban motor misalnya meh teka juga kupaku ya. Atau teka soledad gara-gara cangkang cau orang copot di ambiaran disimpan ke tempat nomorna kita bakal katingal alhamdulillah baheula teh geuningan orang pernah tah ya sanajan leutik oge kitu patutnya kan ukur nyopot cangkang cau jeung paku di jalan kita kelak akan melihat itu ya. Begitupun amal yang kecil. Baheula orang pernah nyumputkeun sandal Pak Ustad misalnya di masjid. Geuleuh ka Pak Ustad misalnya ya. Ngaji itu disalah-salahkeun wae, bolak-balik maca Al-Fatihah teh anggeus-anggeus ya. Keheul sumputkeun we sandalna urang teh kana luhureun para tah. Sandal Pak Ustad teh. Wah eta cilaka 12 di akhirat bakal katingali plus dibalas. Maka teman-teman semua tadi sebagaimana yang disampaikan Ustaz Fahmi, kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus kemudian mengamalkan syariat Islam seluruhnya, tidak setengah-setengah, karena setiap amal perbuatan kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, terakhir mari sama-sama kemudian kita beristighfar sebelum kemudian nanti ditutup dengan doa. Mari diangkat tangannya, ditundukkan pandangannya. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampunan. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya 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 Rabbal baraya minal khotoya astaghfirullah baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Ustaz Fahmi dipimpin semuanya mengangkat tangannya mengaminkan. Oh iya siap. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu alhamdu amin سلامة في الدين عافية في اللسان وسلامة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة للمؤمنين ومغفرة بعد الموت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله يا رحمن يا رحيم ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah amin dosa kami ya Allah udahkanlah kegiatan aktivitas mereka ya Allah udahkanlah rezeki mereka ya Allah datang kepada orang tua kami ya Allah ya Allah ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah datanglah kami ketika belajar mendapatkan ilmu dari mereka ya Allah ya Allah
Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang berguna bagi Amin. keluarga kami, bagi agama kami, bagi negara kami, agar kami menjadi generasi Amin. yang diharapkan oleh orang tua kami, ya Allah. Amin. Bahagiakanlah kedua orang tua kami, sukseskanlah mereka, bahagiakanlah mereka agar kemudian mereka menjadi orang-orang yang kemudian dicintai oleh Nabi. Ya Allah, pertemukanlah kami di yaumil qiyamah dengan orang-orang yang soleh. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, mudahkanlah segala aktivitas kami dan istiqomahkan kami dalam kebaikan, beramal soleh. Tuhan senantiasa menjadikan kami menjadi orang-orang yang berbakti kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk kajian hari ini. Ustaz. Ya, Amin. Andri Nugraha kelas tahun ya? Amin. Andri Nugraha, amin. Terus, Amin. Aditya kelas tahun ente? Riji Pak. Kayak Riji. Pak. Andri TKRI Pak. Rata Tri. Oh, Jim. Siap, sudah. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siap. Yola.